Morfologi akar. Akar merupakan salah satu bagian tumbuhan yang harus ada. Nah, tanpa akar, bagaimana mungkin tumbuhan bisa hidup? Seperti yang kita ketahui, tumbuhan jenis apapun, baik itu tumbuh sendiri secara liar maupun yang sengaja ditanam oleh manusia, pasti memiliki akar. Nah, demikian juga tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain pun sebenarnya juga memiliki akar. Nah, dari sini sudah sangat jelas jika akar merupakan bagian tumbuhan yang sangat pokok. Akar juga sebagai pembeda tumbuhan dikotil dan monokotil. Definisi akar yaitu merupakan organ utama tumbuhan yang umumnya terdapat di bawah tanah. Nah, sifat-sifat akar yaitu arah tumbuhnya ke pusat bumi atau geotrop, atau menuju air atau hidrotop. Kedua, tidak berbuku atau beruas. Ketiga, warnanya keputih-putihan atau tidak berklorofil. Dan terakhir, yaitu bagian ujungnya meruncing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik atau sifat-sifat dari batang. Pertama-tama, kita harus mengetahui apakah itu batang. Batang merupakan bagian dari tumbuhan yang amat penting dan mengingat serta kedudukan batang sebagai tubuh tumbuhan. Batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Pada umumnya, batang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder atau dapat pula mempunyai bentuk lain, akan tetapi selalu bersifat aktinomorf. Kedua, terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Dan pada buku-buku inilah terdapat daun. 3. Biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya atau matahari, atau bersifat fototrop atau heliotrop. Keempat, selalu bertambah panjang di ujungnya. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. Kelima, mengadakan percabangan dan selama hidupnya tumbuhan tidak digugurkan kecuali kadang-kadang cabang atau ranting yang kecil. 6. Umumnya tidak berwarna hijau kecuali tumbuhan yang umurnya pendek, misalnya rumput dan waktu batang masih muda. Saya akan menjelaskan fungsi akar. Fungsi akar berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Nutrisi-nutrisi yang ada di tanah akan diserap oleh akar dan akan disalurkan ke tanaman. Akar mampu menyerap nutrisi baik organik maupun anorganik. Air menjadi suplemen tumbuhan yang utama. Oleh karena itu, tumbuhan membutuhkan banyak air. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur akar pada tumbuhan. Bentuk dan struktur akar beragam. Keadaan ini berkaitan dengan fungsi akar sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Struktur akar terdiri atas dua. Yang pertama, struktur primer atau bagian dalam anatomi. Struktur bagian dalam ini terbagi lagi atas tiga bagian. Yang pertama, epidermis atau kulit luar. Adalah lapisan akar paling luar yang tersusun dari selapis sel hidup berdinding tipis. Sel-sel epidermis membentuk rambut akar yang berupa tonjolan untuk memperluas bidang penyerapan air dan garam mineral dari dalam tanah. Yang kedua, endodermis adalah terletak di antara korteks dan silinder pusat. Bagian itu tersusun dari selapis sel yang berfungsi pengatur masuknya air dan garam-garam mineral ke pembuluh kayu atau xilem. Yang ketiga, silinder pusat atau stelen adalah seluruh jaringan yang terletak di sebelah dalam endodermis. Dan struktur akar yang kedua yaitu struktur sekunder atau bagian luar morfologi. Struktur bagian luar ini terbagi lagi atas dua bagian. Yang pertama,
rambut akar yang berfungsi untuk memperluas daerah absorpsi mineral dan air dari dalam tanah. Dan yang terakhir, tudung akar yang berfungsi untuk melindungi sel-sel akar dari kerusakan akibat pertumbuhan akar menembus tanah. Di sini saya akan menjelaskan struktur anatomi pada akar. Struktur anatomi pada akar dapat diamati dengan cara memotong secara melintang maupun membujur dan diamati dengan mikroskop. Jika ingin mengetahui urutan susunan anatomi dari akar tumbuhan dari luar ke dalam pada irisan melintang akan tersusun 4 bagian, yaitu yang pertama, epidermis. Epidermis akar terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Dinding sel epidermis tipis sehingga mudah tembus air, serta memiliki rambut akar yang berfungsi memperluas bidang penyerapan. Yang kedua, korteks. Korteks akar tersusun dari beragam membentuk beberapa lapisan. Dinding selnya tipis dan mempunyai banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Pada bagian korteks terdapat parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Ketiga, endodermis. Endodermis adalah sel pemisah antara korteks dan silinder pusat. Dinding sel endodermis mengalami penebalan lignin dan suberin di bagian dalam sehingga tidak dapat ditembus air dan larutan hara. Di dalam lapisan endodermis terdapat perisikel yang berfungsi menghasilkan akar lateral. Dan yang terakhir, silinder pusat. Silinder pusat terletak di sebelah dalam endodermis. Pada silinder pusat terdapat berkas pengangkut serta jaringan-jaringan lainnya. Berkas pengangkut terdiri dari xilem dan floem yang tersusun teratur membentuk jari-jari atau radial. Pada tumbuhan dikotil antara xilem dan floem terdapat kambium, sedangkan pada tumbuhan monokotil letak xilem dan floem berselang-seling membentuk lingkaran. Bagian-bagian akar. Berikut ini terdapat beberapa bagian-bagian akar, yaitu sebagai berikut. 1. Secara morfologis atau dipotong membujur. Bagian akar yang secara langsung terhubung dengan batang disebut leher akar, sementara bagian yang berada di antara leher dan ujung akar dinamakan batang akar. Selanjutnya, akar juga memiliki bagian menonjol pada batang yang membentuk cabang akar. Selain itu, ada juga akar halus bercabang-cabang yang disebut serabut akar. Lalu, akar juga memiliki bagian yang mengalami diferensiasi pada jaringan epidermisnya. Bagian ini dinamakan rambut akar, sementara bagian ujung akar yang berfungsi sebagai pelindung merisistem saat akar memanjang menembus tanah disebut tudung akar. 2. Secara anatomi atau dipotong melintang. Struktur dan jaringan penyusun akar tumbuhan sebagai berikut. 1. Epidermis terdiri dari satu lapis sel berasal dari protoderm yang tersusun rapat. 2. Korteks terdiri dari banyak sel dan tersusun berlapis-lapis. 3. Endodermis terletak di sebelah kanan korteks. 4. Silinder pusat terletak di sebelah dalam endodermis. 5. Berkas vakuler atau jaringan pengangkut.